Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa pulangnya membeli kurma madu. Perkenalkan, nama saya Dewi Solihah dari SMK Pesantren Terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam beserta jajaran staf-stafnya, segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa pula kepada seluruh sahabat dai-daiyah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua diberikan kesehatan zahir maupun batin kita. Bersyukur padamu ya Allah, bersyukur padamu ya Allah. Bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menunjukkan kita, telah memimpin kita dari zaman onta menuju zaman Avanza, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di dalam Al-Quran sudah tertera jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama la yaftinakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan sebagaimana ia akan mengeluarkan kedua bapak dan ibumu dari surga. Surat Al-A'raf ayat 27. Para sahabat da'i-da'iyah online yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Islam adalah suatu agama yang selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan, golongan antar sesama, interaksi antar manusia. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah untuk pertama kalinya dari kota Mekah ke kota Madinah. Kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencakup hal-hal yang lainnya. Tidak mencakup perekonomian, perdagangan, pembangunan maupun yang lainnya, tetapi al-ikha, persaudaraan antar kaum muhajirin dan kaum ansor. Tetapi kita sebagai umatnya harus pandai dalam hal bergaul, harus bijak dalam menyaring baik dan buruknya seseorang yang kita gauli. Takutnya terjadi sebuah pergaulan bebas.
Pergaulan bebas adalah sesuatu yang melampaui batas norma agama, sosial, maupun budaya. Fenomena ini sudah merajalela, sudah marak di mana-mana. Di era globalisasi dan di era digitalisasi. Di mana-mana informasi mudah diakses tanpa filter yang memadai. Begitu mirisnya ketika kita melihat seorang remaja, melihat seorang generasi penerus bangsa yang rusak hanya karena sebuah pergaulan bebas. Begitu ruginya, apalagi seorang wanita. Sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk meninggikan derajat seorang wanita, tetapi kita sebagai umatnya telah merusaknya. Buta akan melihat perjuangan orang tuanya untuk menafkahinya. Buta akan melihat perjuangan gurunya untuk mendidiknya. Summa na'udzubillah. Pergaulan bebas dapat menimbulkan faktor-faktor negatif baik bagi diri sendiri, agama, maupun masyarakat. Contohnya, kehamilan di luar nikah, kecanduan narkoba, dan juga minuman keras. Para sahabat dai-daiyah online yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Islam mengajarkan bahwa pentingnya kita untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri dari sesuatu yang telah melampaui batas norma agama. Banyak loh teman-teman, seorang remaja, seorang generasi penerus bangsa yang rusak gara-gara sebuah pergaulan bebas. Hanya karena orang tuanya yang teledor dalam menjaga dan mendidik anaknya. Tetapi, jangan hanya menyalahkan orang tuanya saja. Kita kembali ke remaja zaman sekarang ini, yang mana telah berani kepada kedua orang tuanya minggat dari rumahnya, tidak mempunyai masa depan, dan menjadi orang yang gelandangan di pinggir jalan. Betul apa betul? Seorang remaja, seorang generasi penerus bangsa. Jangankan jauh-jauh, di sekitar kita pun banyak kasus yang seperti ini. Contohnya, pagi-pagi berangkat dari rumahnya, pamit ke orang tuanya mau bersekolah. Jalan deh dari timur ke barat, selatan ke utara, berjajar pulau-pulau, mari ngopi jangan galau. Miringin tuh HP, bunyi deh welcome the Mobile Legend. Segitunya, begitu bodohnya mereka sehingga tidak memikirkan nasib kedua orang tuanya. Padahal di rumah ibunya rela memasakkan makanan, tetapi anaknya malah membeli mie instan. Padahal bapaknya bekerja keras tanpa henti, tetapi anaknya malah menghabiskan uang untuk membeli secangkir kopi. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai remaja, marilah kita menghindari sebuah pergaulan bebas dengan cara menguatkan iman dan takwa, pandai dalam hal bergaul, dan juga bijak dalam menggunakan teknologi supaya tidak terpengaruh oleh konten-konten negatif di media sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Apabila ada salah kata maupun perilaku, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kita terinspirasi menjadi generasi yang selalu berbakti kepada negeri ini. Akhirul kalam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.